Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang saya sudah berada di sebuah toko yang memproduksi kue bulan dan beraneka teman kue bulan. Di Jalan Yosudarso, Bong Meuso. Banyak sekali produk-produk ya yang diperkirakan siap untuk menyambut festival kue bulan di tanggal 15 bulan 8 Imlek. Jangan lupa. Tepatnya kalau nasional di 1 Oktober. Benar ya Bang? Benar, Bang. Benar ya, 1 Oktober. Nah kira-kira Bang, perusahaan ini sudah berdiri sejak kapan dulu Bang? Perusahaan ini sudah dimulai sejak zaman kakek. Zaman kakek ya? Iya. Berarti Abang ini sudah masuk ke generasi ketiga ya? Iya, betul Bang. Ini dengan Bang apa namanya nih? Saya namanya Sihau. Bang Sihau. Bang Ya. Sihau. Ya, sudah masuk ke generasi ketiga Iya, dalam betul. mengelola perusahaan ini. Berarti perusahaan ini cukup tua usianya. Sudah turun-temurun. Nah, kira-kira di dalam persiapan untuk menyambut ya, festival kue bulan di tanggal 15 bulan 8 Imlek, itu seperti apa, Bang? Produknya. Kita sudah menyiapkan beragam macam jenis banyak. Ya. Kuenya ada yang tahu sako, Tahu sako? ada pokok piang, Ah, ada lupa tan wangsu, teocu piang, ya. dan lain-lain. Itu berarti ada sekitar 8 produk ya? Lebih Pak. Lebih ya? Lebih. Nah, kemudian ada nggak membuat stand-stand di pasar atau di mana-mana tempat di seputaran kota Singkawang ini? Kita prinsipnya lebih ke toko aja. Toko aja ya. Nah, kemudian penyebaran ke luar daerah Singkawang ini ada? Ada. Nah, misalnya seperti di daerah mana kira-kira? Bengkayang, Sambas atau apa? Di Pontianak. Pontianak. Ya. Kalau orderan yang lain di Malang, Surabaya. Weh, sampai nasional ya? Keren ya, keren sekali. Ternyata perusahaan ya kue bulan Kota Singkawang sudah ya sampai ke tingkat nasional. Bahkan juga ada yang sampai ke tingkat internasional. Pesanan apa dari Hong Kong, Iya, betul Pak. ya, Taiwan. Pesan bisa dikirim Pak? Bisa. Yang paling penting alamatnya lengkap. Benar Pak? Ya? Benar. Bisa dikirim ya? Bisa. Nah, ini. Jadi jangan khawatir lah ya. Nah, silakanlah. Ini banyak pilihan di sini. Padang. Hah? Bisa. Kita sekarang mencoba ke ibu rumah tangga. Apakah paham ya, tentang masalah kue bulan? Ini ya. Kita coba aja masuk. Halo Bu. Selamat. Hei Ma. Aku tahu Tina. Tina. Saya duanya lihat. Mau kian dia. Cái phân chiến tụi nó một dòng khắp này nó còn còn lo mà. Cái kia trung chiêu tiệt đều là bắt nhất bằng quầy quan của ba đi mà là trên nhiều chả. Xây các cái khu này nó. Dạ con em sẽ biết còn tiền đó. Ăn phong phú. Jin sung liao, bạn nhạc có kan, nó sẽ như Islam này kan một set. Bằng đòn ăn nhớ lấy bằng đòn ăn. Bằng đòn ăn.
ceritanya apa nih? Kayak ada mau pesta keluarga. Hei, sahabat, ya, hari ini ternyata di rumah Ibu Siskawu sedang melaksanakan kegiatan potong-potong kue bulan. Ayo mari kita makan kue bulan sama-sama. Ada untuk orang Tionghoa, ada Rezeki untuk hari orang ini, Pak. Islam. Rezeki. Teman Bong sama Pak Tasbita Ibu belinya di mana nih? di Bong Melchong, langganan saya. Wah, luar biasa. Lembut, bahannya lembut, isinya juga Ini nggak salah yang jenis apa? Tiga itu ya? tiga lapis. Coba saya buka. Nah, kalau ini kasih saudara, family pakai ini lebih mantap Pak. Ada kotaknya, lebih sopan. Penampilannya. Nah, penampilan ini dari kue Bong Melchong memang Ibu mantap. ini ya ceritanya ini selalu eksis ya di dalam hal adat tradisi budaya. Padahal kehidupan beliau ini modern ya. Tapi Pak, adat budaya. jangan lupa kalau makanan tetap harus ibu, Pak. Oh, benar. Hei, kalau bapak-bapak cuma tahu menikmati. Satu hal Bang Niko ya. Ini cerita kue kan? Ya. Kita belum tahu apakah Bu Siska juga mengerti tentang peristiwa kue ini gitu loh. Coba, Pak. Coba tanya. Nah. Oke. Ini kita potong. Enak nih Pak. Tiap hari makan tak bosan, apalagi sama kopi. Bukan lagi. Ini Bu kayaknya belum waktunya udah motong kue ini nih. Kue Banyak. bulan. Tiap hari kita bisa makan kue bulan sekarang Pak di Singkawang. Iya, iya. Ah, karena kalau dulu kita masih kecil makan kue bulan, mau tunggu bulan 8, tanggal 15 Imlek baru dapat kue bulan. Kita kan masih kecil, tunggu orang tua beli dari pasar baru ada. Kalau sekarang di Singkawang kita ini mantap, Singkawang keren. Karena apa? Tiap hari kita bisa menikmati kue bulan. Yang belum bisa menikmati, ya tiap harinya bisa menikmati gitu loh Ini Pak, kira-kira hari ceritanya. spesialnya kapan nih Bu? Hari spesialnya itu bulan 8 Cina 15 Imlek. 15 ya. Ah, Nah, ini kita nanti akan tanya sama Bang Niko ya. Bang Niko. Bagaimana cerita Ayo, sejarahnya, panjang lebarnya seperti apa tuh ya. Yang penting nikmati kue bulannya, Bang. Iya. Wah, ibu udah potong loh. ini. Ayo. Nah. Ah, ini 3 lapis nih. Aduh, mantap nih. 3 lapis nih ya. Ya, 3 lapis. Kacang hijau, kacang merah. Pandan itu pandan, namanya, pandan hijau ya. Ini enak. Ini untuk yang muslim ya. Itu udah nikmati loh. Muslim. Jangan hanya orang Tionghoa aja bisa makan. Kita semua bisa makan. Ah, ayo Bapak silakan. Ya, Bang Niko. Multi etnis. Betul, betul. Sayur, enggak lagi Minyak pakai sayur, bak tidak. apa segala macam gitu. Ah, iya. Ini Nah, juga. ini coba nih, Pak. Ini kan? Ya, ya. Wih. Ayo Bapak. Ya. Belum masuk mulut sudah ngiler rasanya. Iya. Lembut. Asli. Mantap. Bong Melchong. Bang Melchong. Saya kenal istri Pak Bong Melchong itu dari kecil. Iya, ya? Kawan. Oh, luar biasa. Ini seumuran lah kira-kira Bu ya. Enggak, dia lebih besar dari saya 5 tahunnya. Kawan. Sedap betul saja. Betul. Memang mantap. Tak bosan-bosan kita makan kue bulan. Iya. Nah, kita mau dengar cerita kue bulan ini ya, Bu ya. Ini mudah-mudahan Bang Niko bisa memberikan Ah, penjelasan supaya kita yang ada di Kota Singkawang maupun sahabat-sahabat kita yang berada di Nusantara, bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya. Ini biasa bawa ke luar negeri, kirim dari Bu, Singkawang. tadi saya tanya di sana tuh ternyata mereka juga ekspor. Ekspor ke Hong Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Dia kurang lebih dengan ini apa? Hakoi keong. Aku ikan macan terasi, ayo memang itu Oh, Singkawang. keren. Nomor Singkawang 1 terkenal. lah. Oke. Sahabat, sekarang kami sudah berada di rumah Bu Siska. Bu Siskawu. Yang kebetulan dalam kesempatan ini ada 2 sahabat saya ini yang tak terduga. Ketemu juga sama Bang Niko di sini. Satu Bang Sasmita. Nah, Nah, beliau ini juga manajer di Palambit sana. Kalau mau masuk Palambit,
telepon aja beliau, bayar. Oke ya. Nih kita kembali ke cerita kita. Itu tentang masalah kue bulan. Ya. Santer sekali di Singkawang tentang kue bulan yang sebentar lagi akan difestivalkan. Tapi kayak festivalnya kayak apa nggak tahu. Nanti aja ceritanya. Yang penting sekarang kita pengen tahu sebenarnya kue bulan ini kue apa. Itu aja persoalannya ya. Ditanya Bang Niko. Oke Bang Niko. Ya, Bang. Banyak juga masyarakat ya, terutama yang non-Chinese ya. Ya. Yang sampai hari ini mungkin juga masih ada yang nggak ngerti dengan kue bulan. Ya. Ini cerita kue bulan ini punya arti seperti apa sih? Sebenarnya ini ada sejarahnya. Sebenarnya kue bulan ini dari zaman dulu sudah ada. Berapa ribuan tahun sudah ada. Iya, iya. Cuman bekennya ini dinasti waktu di dinasti Yuan. Ya, dinasti Yuan pada waktu itu rakyat banyak tidak suka dengan pemerintahan waktu itu, sehingga timbul ada niat memberontak lah Iya, iya. terhadap pemerintahan yang sah. Waktu itu ada satu panglima namanya Chu Yancong dalam bahasa Hakka. Nah, dia tuh pikir mau menyampaikan rahasia-rahasia kepada sesama prajurit. Waktu itu sangat susah, Bang. Iya, iya, iya. Karena ketat sekali kan. Akhirnya dia terpikir satu cara. Bikin kue, masukkan pesan-pesan rahasia ke dalam kue tersebut. Begitu ceritanya. Dan Di waktu zaman itu dinasti apa? Yuan. Yuan ya. Nah, Ya. dan kebetulan waktu gagasan itu timbul pas bulan 8 Imlek. Waktunya ya. Ya, Waktunya, ya. dia suruh bikin banyak kue bulan ini kan. Waktu itu masih belum bilang kue bulan lah, masih bilang kue lah. Itu dia tuliskan pesannya cuma singkat. Nanti bulan 8 Imlek, tanggal 15-nya kita sama-sama memberontak. Wah, Tulisannya kayak gitu. sadis juga ya. Ya. Kue bulannya. Ternyata kue bulan selain makanan Ya. juga merupakan Ada satu cara ya, Ya, satu ya. cara untuk penyampaian pesan. Ya, Jadi nilai sebagai sejarah. media, Ya, ya, nilai sejarah. nilai sejarahnya. Storisnya. Jadi sebuah media ya, penyampai pesan juga kue Ya. bulan ini. Ya. Luar biasa. Jadi ceritanya begini, jadi Ya. dia masukkan, akhirnya kan kue itu kan waktu itu teman-teman tidak akan curiga, Ya. mentolnya itu kue dari Kue, biasa. ya, ya. Jadi antarkanlah ke semua daerah dari mulai 8 itu kan kepada sekali dibuka isinya bulan 8 tanggal 15 kita berontak sama-sama dan berhasil. Bukankah itu yang berkaitan dengan satu melawan Mongol? Itulah dinasti Yuan itu dinasti Genghis Melawan Khan, Mongol, Genghis ya. Khan-nya, ya Genghis betul, Khan, ya. nah, Genghis Khan. Nah, kalau nggak salah salah satu orang yang namanya patriot itu apa? bulan kue bulan Yang dikatakan heroiknya itu. Yang Chu Yancong, Chu ya. Chu Yancong, Ya. nah Chu Yancong akhirnya kan berhasil. Ya, ya. Makanya setelah berhasil kan dia naik tahta kan. Jadi ditetapkanlah tanggal 18 bulan tanggal 15 bulan 8 itu memperingati keberhasilan memberontak dari kue itu. Jadi tiap itu ada festival makan kue Kemudian juga bulan. ada kita dengar nih ya, ada kita dengar bahwa di dalam festival kue bulan itu juga pernah top ya. Top dalam artian ya populer Ya, di zaman dinasti Ming. Apa benar atau enggak nih kira-kira? benar. Benar ya? Nah, dia kan semakin dipopulitaskan waktu Iya, itu. iya. Dan sebenarnya dalam bulan 8 selain kita itu menikmati kue bulan, sebenarnya sebelum peristiwa pengiriman pesan itu dari zaman dulu sudah ada namanya apa, memperingati memuja Dewi Bulan, Dewi Bulan. Songo, Changlo. Iya, saya dengar-dengar juga ada satu peristiwa ya. Memeo, Songo bulannya, Dewi Bulan. Ya seorang, entah bagaimana pada waktu itu muncullah matahari ya. Iya, ini cerita ini dongeng zaman dulu. Katanya waktu 10 dahulu matahari Sepuluh dan matahari. langsung ada seorang pahlawan yang memiliki panah. namanya Hoi itu, Heuji. Dia itu kan 9 matahari habis semua disikat. disingkat tinggal satu. Akhirnya berhasil kan namanya terkenal kemana-mana. Iya. Akhirnya dia dapat satu istri yang sangat cantik namanya Songo Changlo. Nah. Ya.
dapat istri cantik. Jadi suatu hari si Hoi ini pergi berburu Iya, iya. ke hutan, ketemu satu Mahaguru Tao. Mahaguru Tao itu tahu dia pahlawan kan, dia sangat senang sama dia kasih saya dia satu bungkus obat yang bisa hidup abadi kalau diminum. Ya. Somsen put loh. Somsen put loh, ya. Iya, kan? Wah, ternyata ibu dulu ya. Jadi mungkin ada tambahan ibu nih. Bagaimana selanjutnya dari si ibu Dewi, ibu siapa tadi? Songo. Songo itu. Nah, apakah ibu ini tahu nggak kira-kira bahwa suaminya dapat obat ini? Jadi gini ceritanya dengan gembira kan, bawa pulang dia kasih tahu istrinya ini obat dikasih Mahaguru Tao nih, obat hidup abadi kamu simpan baik-baik. Ya istrinya pun bilang oke lah dia simpan baik-baik. Suatu hari si pahlawan ini pergi berburu lagi, tapi si muridnya tuh tahu dia punya obat hidup abadi itu. Begitu dia pergi berburu dia diam-diam pulang ke rumah. Dia masuk ke kamar istrinya minta itu obat. Si Songo kan berpikir kalau mau lawan kan tak sanggup. Iya kan ya. Tapi begitu dikeluarkan langsung dimakan habis sama Songo. Begitu habis makan langsung badannya terasa ringan, terbang gitu, naik Sampai ke bulan. akhirnya terbang sampai Dewi Bulan. sampai ke langit sana. Apa tadi? Dewi Bulan. Dewi Bulan ya. Ya, Songo itu Jadi biasa dicap ini kebetulan nggak ada. kebetulan nggak dicap. Biasa kan ada cap Dewi itulah. Suci itu. Dewi Bulan, Ya, Dewi gitu. Bulan. Berarti Dewi Bulan itu asalnya dari istri si pelawan itu. pahlawan tadi ya, karena dapat obat tadi ya. Ya. Karena kalau dia nggak makan, dia kan kemakan sama Muridnya tadi. akhirnya daripada kan bagus dia makan. Dan peristiwa itu tadi pas tanggal bulan 8 tanggal 15. Jadi kalau si muridnya makan, tidak ada lagi cerita Dewi Bulan ya. Nggak ada. Muridnya saya yakin pasti Ya, laki-laki betul. Oke. Nah, ya sahabat, sekelumit cerita ini sekelumit cerita tentang kue bulan. Ya, kami tidak mengharapkan yang macam-macam ya. Semoga apa yang kami sampaikan, kami bicarakan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan juga perlu kami sampaikan di sini permohonan maaf kami. Kenapa saya masih terbuka? Nah ini kan lagi. Karena kalau saya tunjuk kayak begini, saya nggak bisa ngomong. Dan kebetulan juga di rumah ini juga pada steril semua, aman, ya nggak ada yang keluar rumah sebelumnya. Baru kami yang datang. Ya, juga kami harapkan pada sahabat. Jangan lupa lah, ya, namanya untuk menjaga kesehatan diri pribadi, pakai masker. Cuci tangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua.